Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Manar, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun. Ini bab menerangkan tentang yudfanul abdu fil ardil lati khuliqa minha. Seorang hamba itu akan dimakamkan di bumi yang dia diciptakan dari bumi tersebut. Dari mana? Dari bumi mana? Atau di belahan bumi mana asal muasal penciptaan kita, maka kita akan dikembalikan ke bumi tersebut. Kalau bahasa Al-Qur'annya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi dari bumi itulah kami menciptakan kalian, dan kepadanya lah, ke dalamnya lah kami akan kembalikan kalian, dan darinya pula nanti kami akan bangkitkan kembali kalian di lain waktu. Bahkan itu merupakan janji Allah kepada bumi, bahwa makhluk yang bernama manusia yang Allah ciptakan dari bumi itu akan dikembalikan ke bumi yang dimaksud. Makanya sebenarnya secara i'tiqad, kalau kita bicara secara i'tiqad ya, kita ini nggak usah kepikiran soal di mana nanti kita akan dimakamkan, karena sudah menjadi janji Allah setiap kita ini pasti akan dikembalikan ke bumi di mana dulu bahan dasar kita diciptakan di situ. Jadi kalau kita dulu bahan dasarnya dari Solo, ya baliknya ke Solo nanti. Kalau dasarnya kita dari Sumatera, ya baliknya ke Sumatera. Walaupun kita bukan orang Sumatera misalnya. Kalau dasar kita penciptaannya dari tanah suci Mekah dan Madinah,
atau salah satu di antara dua tanah suci maksud saya, ya kita akan kembali ke situ nanti. Mbuh yo apa carane, pokoknya kudu balik rono. Mbuh yo apa carane. Mbuh yo apa carane, apa bahasa Indonesia apa itu? Mbuh yo apa carane itu bahasa Indonesia apa? Enggak tahu bagaimana caranya, terserah Allah udah nggih. Harus ke sana. Karena itu janji Allah kepada bumi. Nah, saya ulang ya, berarti sebenarnya kita nggak usah resah soal di mana nanti kita akan dimakamkan, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kita pasti akan kembali ke tanah di mana dulu itu menjadi bahan dasar penciptaan kita. Artinya ini sudah dijamin. Kalau ini sudah dijamin, maka sebenarnya kita nggak usah terlalu risau tentang masalah itu untuk kita loh ya. Tapi kalau jenengan sebagai pemegang kebijakan tetap kudu mikir kayak kuburan. Wah, ini kuburan nggak layak, ini harus bikin kuburan baru atau bagaimana cara supaya kuburan ini, itu pemegang kebijakan monggo lah itu. Tapi sebagai perseorangan kita nggak usah resah berkaitan dengan kuburan kita maksudnya gitu. Kalau jenengan mikir mau wakaf kuburan keluarga monggo silakan, tapi masih nggak usah resah. Seperti halnya rizki itu loh, kita kan nggak boleh resah sebenarnya soal rizki itu. Kalau kata Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak pernah khawatir tentang rizkiku karena apa yang menjadi hakku tidak akan diambil oleh orang lain. Dan apa yang menjadi pekerjaanku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Karena sudah menjadi ketetapan Allah itu. Itu Hasan Al-Basri rahimahullah itu begitu. Nah, sekarang fokus kita itu nggak usah merisaukan tentang di mana nanti kita akan dimakamkan. Yang patut untuk kita persiapkan sekarang adalah bagaimana caranya kita mati husnul khotimah gitu aja. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita upayakan. Makanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab ini, nanti insyaallah kita akan ketemu pembahasannya. Beliau mengatakan tidak termasuk dalam kategori persiapan menghadapi kematian yang disyariatkan itu adalah sibuk menyiapkan kuburan. Jadi sibuk menyiapkan kuburan itu tidak masuk dalam kategori persiapan dalam menghadapi kematian. Gitu. Persiapan menghadapi kematian itu bagaimana caranya supaya kita itu mati membawa iman Islam. Maka kita harus tidak boleh meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita tidak boleh meremehkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tidak boleh meremehkan doa-doa itu. Karena kita sangat berkepentingan mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Itu satu. Terus bagaimana kemudian kita mumpung masih hidup ini, bagaimana kita ringan lisan dan hati untuk mengucap la ilaha illallah. Ringan lisan dan hati untuk mengucap apa? La ilaha illallah. Tidak hanya sekedar lisan mengucap la ilaha illallah, tapi hati juga berucap tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. La ilaha illallah. Harapan kita saat kita sakaratul maut, akhir ucapan kita adalah semoga la ilaha illallah. Mumpung kita masih hidup, ayo investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir, namanya sedekah jariyah. Ada masjid, musola, majelis taklim, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih, beasiswa sekolah, modal usaha, monggo macam-macam. Bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin pesantren gratis kayak Muhammadiyah itu, monggo silakan. Jadi pokoknya ini merupakan bagian dari upaya untuk supaya ada investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir. Itu diantaranya. Mumpung masih hidup juga, ini persiapan kematian. Ayo kita cetak generasi penerus yang soleh. Agar nanti ketika kita meninggal, di samping saudara kita muslim mendoakan kita, kita punya anak-anak yang peduli mendoakan kita. Ada anak-anak yang peduli mendoakan kita. Gak punya anak Ustadz, anak orang. Karena dalam hadis Sahih Muslim itu kata anak di situ
Nabi menggunakan kata walad. Walad itu artinya bisa anak kandung, bisa anak orang, nggak harus anak kandung. Artinya ya anak asuh, anak didik, bisa, nggak ada masalah. Karena itu menggunakan kata walad. Walad itu nggak sama dengan ibnun. Kalau ibnun anak kandung, kalau walad bisa anak kandung, bisa anak orang, nggak ada masalah. Mumpung kita masih hidup, senopo lah, persiapkan pokoknya untuk menghadapi kematian itu. Itu berkaitan dengan amal dan akidah dan amal, i'tiqad dan amal soleh, amal ibadah dan seterusnya. Allahu Akbar. Nah, persiapan kain kafan, persiapan kuburan itu kalau kata Imam Al-Qurtubi tidak masuk dalam kategori yang diperintah berkaitan dengan persiapan menghadapi kematian. Itu masuk dalam bab persiapan pemakaman, kata beliau gitu. Jadi persiapan kuburan sama persiapan kain kafan itu tidak termasuk dalam bab persiapan menghadapi kematian, tapi persiapan untuk pemakaman, kata beliau. Itu pun kalau jenengan misalnya sudah terlanjur wis kadung pesen kuburan di Syndicate Hills, asati lagi apa lagi itu Al-Azhar. Iya wis. Bahkan artinya ada yang baru lagi katanya ya. Ya wis bisnis kuburan. Saya sering sampaikan begini. Secara muamalah sah-sah saja. Oke, pro kontra pasti ada. Tapi secara muamalah silakan. Tapi jangan melibatkan i'tiqad bahwa itu pasti kuburan kita, gitu loh maksudnya. Karena kita nggak tahu di bumi mana kita mati. Iya, betul. Kita nggak tahu di bumi kita mati itu. Fi ayyi ardin tamut itu kita nggak tahu itu. Nah, terus Anda jenengan menyiapkan kain kafan silakan aja, tidak apa-apa. Tapi jangan disertai dengan keyakinan bahwa itu pasti kain kafan kita. Karena belum tentu kita pakai juga itu. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Paling kalau secara muamalah itu dituangkan dalam wasiat. Anak-anakku, kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Termasuk orang tuamu juga nggak tahu. Tapi sekiranya Allah takdirkan mama papa misalnya mati di sini, semata-mata untuk memudahkan kalian saja dalam pemakaman mama papa, itu sudah mama belikan dan papa belikan kuburan misalnya gitu. Ya muamalah aja, nggak sampai i'tiqad. Kalau i'tiqad kita nggak bisa dan tidak boleh memastikan bahwa itu adalah kuburan kita, karena kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Allahu Akbar. Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis an Matar ibn Ukamish dari Matar ibn Ukamish. Qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi, disahkan Imam Al-Hakim juga dan sepakat Imam Adz-Dzahabi. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza qadallahu li 'abdin ay yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan. Idza qadallahu, apabila Allah telah memutuskan li 'abdin, untuk seorang hamba, ay yamuta, agar ia mati bi ardin, di bumi tertentu, maka ja'ala, Allah akan menjadikan lahu, untuk orang hamba yang akan mati itu, ilaiha, datang ke bumi yang dimaksud, Allah akan jadikan dia datang ke bumi tersebut hajatan. Allah akan jadikan untuknya hajat, keperluan dia datang ke bumi yang dimaksud gitu. Jadi wis tadi mboyo apa ceritane, mboyo apa carane, pokoke kudu rono harus ke situ. Karena Allah takdirkan dia itu mati. Makanya Allah itu kalau nyindir orang-orang munafik yang takut diajak perang itu, alasannya kan takut mati mereka itu. Allah kan menegaskan bahwa kalau sudah waktunya mati, orang tetap akan keluar ke tempat di mana dia akan mati. Kono wong gak gelem diajak jihad, terus kemudian alasannya takut mati, itu Allah bahasanya begitu. Orang kalau sudah waktunya mati, dia akan tetap keluar ke tempat di mana dia harus mati. Ada orang trauma naik pesawat, takut naik pesawat, takut mati. Tidak usah naik pesawat, kalau waktunya mati ya tetap mati.
Mbuh ya apa carane semoga waktunya mati kudu mati. Jadi kalau memang Allah takdirkan dia mati di bumi tertentu karena memang dia bahan dasar di bumi itu, Allah akan skenario sebuah keperluan atau hajat agar dia datang ke tempat itu. Saya ulang, mbuh ya apa carane. Enggak ngerti bagaimana caranya. Allahu akbar. Au qala, atau beliau bersabda biha hajatan, Allah akan buat di bumi yang dia akan mati itu dibuat oleh Allah ada satu keperluan dia datang ke situ. Allahu akbar. Qala Abu Isa, berkata siapa Abu Isa Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wa fil babi an Abi Huzzah, dan dalam bab yang sama an Abi Huzzah, dari Abi Huzzah. Wa hadza haditsun gharibun, ini hadis yang asing, tidak banyak rawinya maksudnya ya. Wala ya'rifu lima tarib bin Ukamish 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu hadzal hadis, dan tidak dikenal, tidak diketahui hadis milik Matar ibn Ukamis yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW selain dari hadis ini saja. Maksudnya sanad hadisnya tidak banyak rawinya, makanya disebut dengan hadis yang gharib. Biasanya hadis yang gharib itu dhaif, tapi tidak semua hadis yang gharib itu dhaif. Termasuk ini hadisnya ternyata sahih. Allahu akbar. Nah, jadi saya ulang, kita ini nggak usah resah soal kuburan kita. Saya nggak tahu, jangan pernah nggak ketemu orang yang meninggalnya mendadak tapi pemakamannya gampang. Ya ngerti nggih? Ada orang itu sudah sakit lama, artinya semua keluarga udah pasang kuda-kuda beliau untuk meninggal. Begitu meninggal pemakamannya ya kadang nggak segampang yang dibayangkan. Bahkan ada yang sampai salah lubang digali lagi itu ya ada. Mbuh ya apa caranya kalau Allah sudah berkehendak itu. Makanya sebagaimana rizki baik-baik sama Allah aja lah. Termasuk bagi di mana kuburan kita baik-baik sama Allah aja lah. Oh yang penting itu kan sebenarnya bukan di mana kita ditanam. Yang penting itu bagaimana kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah, membawa iman dan Islam yang Allah terima. Itu yang terpenting itu. Bisa dimengerti ya? Nah, itu makanya baik-baik sama Allah aja lah. Kalau soal kuburan di mana sudah Allah jamin, tidak usah khawatir. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kan beliau menasihatkan untuk hal yang dijamin tidak usah pusing, udah. Serahkan sama Allah aja. Yang penting sekarang perintah Allah untuk kita apa gitu aja. Ya, terkait kematian Allah suruh apa? Persiapan menghadapi kematian tadi itu. Jangan remehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan remehkan doa-doa itu. Terus, tadi investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir. Cetak generasi penerus yang soleh. Sebarkan ilmu yang bermanfaat. Itu insyaallah. Allahu akbar. Wa an Abi Huzzah, dan cerita dari Abi Huzzah qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qadallahu li 'abdin ayyamuta bi ardin, apabila Allah menghendaki seorang hamba mati di satu bumi tertentu, ja'ala lahu ilaiha hajatan, maka Allah akan jadikan hajat untuk dia pergi ke negeri atau ke bumi tersebut. Atau wa qala, atau beliau bersabda biha hajatan, Allah akan jadikan hajat di negeri tersebut. Qala, beliau berkata, rawi berkata, ya Imam At-Tirmidzi berkata, hadza hadisun hasanun sahihun. Ini hadisnya hasan sahih, ada jalur hasan, ada jalur sahih. Wa Abu Huzzah itu suhbah, dan Abu Huzzah itu lahu suhbatun, dan Abu Huzzah ini beliau seorang sahabat. Wa ismuhu, nama aslinya Yasar ibn Ubaid, namanya Yasar ibn Ubaid. Warawa At-Tirmidzi, dan berkata siapa Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim, namanya Abu Abdillah fi Nawadirul Usul, kitab Nawadirul Usul. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharaja, keluar alaina, menemui kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatufu bi ba'di nawahil Madinati, beliau keliling-keliling di sebagian pelosok-pelosok Madinah. Belusuan. Dulu yang suka belusuan siapa itu? Ya, beda. Ini beda. Ini belusuan, ini
Belus. Nah ini saya ngomong Nabi. Nanti kebiasaan Nabi ini ditiru oleh Sayyidina Umar terutama radhiyallahu anhu. Itu beliau senang belusuan juga itu. Beliau itu kalau Nabi kalau belusuan yang nemenin biasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi yang nemenin itu multimiliarder. Jadi kalau ada apa-apa langsung cash ada bantuan. Nah, Sayyidina Umar itu juga sama nanti. Kalau belusuan beliau sering-sering sendiri sih. Cuman kalau bawa kadang yang dibawa ya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Karena memang pemimpin itu harus seperti itu. Allahu Akbar. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu tidak hanya pemimpin negara tapi juga pemimpin sholat. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Dan dulu itu imam sholat itu juga memimpin moralitas umat gitu. Sehingga kalau selesai sholat beliau melihat ke belakang, kok ada yang biasa jamaah nggak jamaah itu ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehingga masyhur dalam satu riwayat ketika ada seorang yang tidak ikut berjamaah subuh, kata beliau, mana si fulan, kok nggak kelihatan? Kata yang lain, tidak ada udzur ya Amirul Mukminin. Itu langsung habis sholat subuh selesai sholat isyraq, setelah selesai terbit matahari itu beliau turun menemui orang itu di rumahnya, nggak ketemu, ternyata ketemu sama istrinya. Mana suamimu kok nggak jamaah di masjid? Semalam suntuk tahajud ya Amirul Mukminin. Habis subuh, masuk subuh sholat langsung tidur ya. Kata beliau, kalau aku harus pilih, mending aku semalaman tidur asal bisa sholat subuh berjamaah di masjid, daripada semalaman melek tapi pas subuh malah tidur. Iya, nggak jamaah 12. Nah, itu namanya pemimpin sholat sekaligus pemimpin negara sekaligus pemimpin moralitas umat. Itu idealnya, idealnya. Jadi makanya Imam Masjid Al-Manar gitu Pak. Biasanya jamaah kok nggak kelihatan kemana ini. Misalnya. Lanjut. Wa idan bi qabrin yuhfar, dan tiba-tiba beliau bertemu dengan satu kuburan yang sedang digali. Fa aqbala hatta waqafa alai, dan Nabi pun menuju ke kuburan yang digali itu dan berhenti di sana. Faqala, maka Nabi bersabda, liman hadza, untuk siapa kuburan ini? Qila, dikatakan lirajulin minal Habasyah. Ini kuburan untuk seorang pria atau seseorang dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia. Padahal itu di Madinah. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, kata Nabi. Siqa min ardihi wa samaihi hatta dufina fil ardi allati khuliqa minha. La ilaha illallah, kata Nabi. Dia telah digiring min ardihi, dari buminya, wa samaihi, dan langitnya, dari tempat tinggalnya maksudnya, dari negeri asalnya maksudnya, hatta dufina, hingga dia dimakamkan, fil ardi allati khuliqa minha, hingga dia dimakamkan di bumi di mana dia berasal diciptakan dulunya itu. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab Nawadirul Usul. Hadisnya sahih. Makanya nun sewu wah jenengan ini kalau takdirnya nanti matinya di mana, mbok apa ceritane, Allah akan kiring ke sana. Dan setiap kita ini ditaburi tanah asal penciptaannya. Setiap kita ini ditaburi oleh Allah tanah asal penciptaannya. Makanya kita ini mbok sebersiapapun mandi tetap ada dakinya. Dan kalau jenengan termasuk orang geologi, coba kenali daging jenengan ini, kira-kira tanah mana ini? Tanah Bekasi apa tanah Bogor? Wallahu a'lam bishawab. Itu rahasia Allah lah. Tapi yang pasti begitu. Dan saya ulang, itu janji Allah ini. Saya ulang, itu janji Allah kepada bumi, bahwa makhluk yang Allah ciptakan darinya akan dikembalikan kepadanya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sudah menjadi ketetapan Allah. Gak bisa tawar-menawar gitu. Makanya saya ulang, kuburan itu sudah dijamin oleh Allah sebagaimana rizki. Sekarang kita sibuk beramal soleh aja.
Tapi saya ulang, bukan berarti kita tidak boleh musyawarah keluarga, yuk kita bikin kuburan wakaf untuk keluarga, silakan, tidak apa-apa. Yuk kita, kalau Anda pemimpin membuat kebijakan kuburan yang lebih layak untuk masyarakat, itu silakan dibuat, tidak ada masalah. Tapi maksud saya, tidak usah risau gitu loh maksud saya itu. Sebagaimana rizki, nggak usah risau. Sekarang fokus pada perintah Allah untuk kita apa terkait dengan itu, gitu aja. Nggak usah pusing. Karena kalau sudah dijamin, kalau kata bahasanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau nggak usah pusing. Sudah dijamin oleh. Sekarang fokus pada perintah Allah untuk kita apa gitu aja. Allahu Akbar. Wa an Ibnu Mas'ud, dan cerita dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza kana ajalul abdi, apabila ada ajal seorang hamba, bi ardin, di satu bumi tertentu, au sabatahu al hajata ilai, maka Allah akan menetapkan untuknya hajat, keperluan untuk datang ke bumi yang dimaksud itu. Hatta idza balagha aqsa asarihi qabadallahu, hingga ketika dia telah mencapai puncak usianya atau ajalnya, Allah akan mencabut nyawanya. Fataqul ardu, maka bumi akan berkata yaumal qiyamati, pada hari kiamat, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, hada mastauda'tani, inilah hamba yang dulu pernah engkau titipkan kepada aku, dikeluarkan. Kapan itu? Yaumul ba'ats. Kharajahu Ibnu Majah aydan, ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah juga hadisnya, sahih riwayat Ibnu Majah, dan dalam kitab Az-Zawaid isnadu hasan, dan para perawinya thiqah dalam hal ini. Jadi saya ulang ya, nanti bumi akan mengeluarkan sambil berkata, inilah ya Allah dulu orang yang pernah engkau titipkan kepada hamba, dikeluarkan. Kapan itu dikeluarkannya? Yaumul ba'ats. Az-zalzalah yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kita ini akan dibangkitkan dari bumi di mana kita dimakamkan itu. Ada bagian tubuh kita itu yang dijamin oleh Allah nggak akan hancur. Dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW tidak akan hancur. Apa itu? Tulang ekor. Iya. Itu nanti jadi benih untuk kita tumbuh kembali, keluar dari kubur kita nanti. Nah, cuman masalahnya gini. Saat kita keluar dari kubur itu, bentuk tubuh kita nggak kayak gini. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dalam bentuknya yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Kata tunggalnya syatta itu artinya macam-macam. Lah ini ashtata bentuk jamak, kira-kira terjemahannya apa? Kan kata tunggalnya syatta itu artinya macam-macam. Lah ini Allah pakai jamak, ashtata. Kira-kira apa terjemahan yang pas? Yaitu macam, bukan macam-macam lagi. Pada hari di mana manusia keluar dengan bentuk tubuhnya yang macam. Saking banyak macamnya itu, liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Maka nanti ada yang bangkit bercahaya sumringah, wujuhu yauma idzin na'imah lisaiha radiyah. Tapi ada juga yang wujuhu yauma idzin khashi'ah, tertunduk, malu, lecek, kumel, bahkan cacat, naudzubillahi min syarri dzalik. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ada yang wajahnya cemleret bercahaya, ada yang lecek, menghitam legam, macam-macam. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk yang bercahaya. Amin. Allahumma amin. Sampai ada kejadian yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ini kejadian yang pasti terjadi nanti, dan semoga bukan kita ini. Di surah Toha ayat 124, 125, 126 itu, tentang seseorang pas di mahsyar, dia berkata,
Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa Engkau giring aku di mahsyar dalam keadaan buta? Padahal tadinya aku ini melek loh ya Allah. Jadi di bumi itu dia melek, tapi pasti di mahsyar buta dia. Setengah protes ngomong gitu. Apa jawaban Allah dalam ayat itu? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Itu Allah murka, bahasanya masih halus itu. Allah itu Al-Halim, santun. Marah saja bahasanya halus Allah itu. Sebagaimana dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu mengabaikannya, maka sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang kamu diabaikan. Itu kalau terjemahan versi Jawa Timur. Sebagaimana dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi matamu nggak pernah dipakai untuk membacanya. Sebagaimana dulu matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka sekarang matamu dibutakan. Kira-kira gitu. Itu terjemahan kasarnya. Malu Allah itu luar biasa, Masya Allah. Allah itu luar biasa. Marah saja santunnya bukan main. Tapi orang santun marah dengan santun malah medeni. Pak, kesalahan Bapak jelas ya. Bapak saya pecat ya. Kapan Pak? Sekarang. Tidak pakai ngomel-ngomel saiki Pak. Ini malah medeni. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Nah, jadi saya ulang sekali lagi. Bumi mengeluarkan kita itu dengan bentuk tubuh kita yang nggak sama dengan bentuk kita. Tubuh kita yang sekarang ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau tubuh kita yang nanti dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal, walaupun dari benih tulang ekor itu, tetap dari tulang ekor itu sebagai benih untuk pertumbuhan bentuk tubuh yang baru nanti, tapi bentuknya enggak sekarang ini. Jadi berbeda nanti kita. Saya ulang, semoga kita termasuk yang bercahaya itu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Wa an Ibnu Mas'ud, dan cerita dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sungguhnya beliau qala bersabda. Beliau bersabda, apa sabdanya? Idza kana ajalul abdi bi ardin. Oh tadi sudah ini sudah. Kharajah Ibnu sudah. Ini sudah seperti tadi. Ya wis. Qala ul faslun ay hadza faslun. Fasul penjelasan. Takut Isa ini. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh, yang mau tanya. Tanya, protes, marah boleh. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai kematian kita, Allah telah janjikan bahwa kita tidak usah mencari-cari, bahwa kita akan dikembalikan ke asalnya. Ya, betul. Itu janji Allah kepada bumi bahkan. Iya, betul. Ada semacam ini Pak Ustadz, misalnya kita mendapatkan satu wasiat atau amanah dari orang yang mau meninggal, saudara, orang tua, bagus. Bahwa setelah kita meninggal, tolong nanti saya dimakamkan di kampung halaman, bagus. Di Sumatera. Bagaimana kita menyikapi ini? Walaupun kita sampaikan seperti apa Ustaz tadi di kitab Al-Budi bahwa kita akan dikembalikan kepada asalnya kita. Tapi kadang-kadang amanah ini apakah kita sampaikan atau kita laksanakan? Bagus. Bagaimana tindakan kita sebagai keluarga menghadapi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya wasiat ya, wasiat. Prinsipnya wasiat itu harus kita lihat pada dua sisi. Yang pertama yang berwasiat itu sendiri, yang kedua yang menerima wasiat itu. Kalau kita yang sebagai orang yang akan berwasiat, kita boleh Pak berwasiat, saya nanti minta dimakamkan di sini. Sebagaimana di sini nanti dikutip riwayat Nabi Musa ketika menjelang meninggal, beliau memohon kepada Allah agar dimakamkan di masuk wilayah tanah suci di sekitar Masjidil Al-Aqsa itu, yang Nabi bersabda kalau kalian sekiranya memungkinkan saya akan tunjukkan di mana makam Nabi Musa yang tidak jauh dari tumpukan pasir yang berwarna merah selemparan batu, kata beliau. Itu Nabi Musa sebelum wafat minta itu. Jadi boleh, tidak ada masalah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebelum wafat pesan pada keluarganya, tolong sowan ke Bunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, sekiranya diizinkan saya minta dimakamkan bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW.
Dan Siti Aisyah mengizinkan. Jadi boleh, tidak ada masalah. Cuman begini Pak masalahnya, kita mengukur. Bapak rumahnya di Sumatera. Pertanyaan gini, anak-anak punya kemampuan nggak untuk mengantarkan jenazah Bapak ke Sumatera? Karena kalau pakai jalan darat, khawatirnya jenazah membusuk. Apalagi Sumateranya Sumatera Medan sana, apalagi Aceh sana. Sehingga pakai kapal laut pun juga khawatir membusuk kan. Sementara yang mungkin pakai pesawat. Pertanyaannya kira-kira anak-anak Bapak mampu nggak? Karena begini, dalam Islam itu di bab tentang wasiat di fikih itu diatur, kalau ada orang dengan sengaja membuat wasiat yang menyusahkan keluarganya, itu dosa, tidak boleh. Kita tahu nih keluarga kita nggak mampu, sengaja kita buat wasiat yang menyusahkan mereka, itu kalau kita sengaja berdosa, kita tidak boleh. Nah, taruhlah ini orang tua tidak tahu gitu ya, taruhlah ini orang tua tidak tahu, sampai ketika akhirnya orang tua meninggal, sekarang anak-anaknya, berarti yang menerima wasiat, nah, silakan diukur kemampuannya. Kalau dirasa tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani orang di luar kemampuannya. Jadi kalau mampu dan betul-betul mampu dan itu tidak memberatkan sama sekali, laksanakan wasiat itu. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kayak saya pernah, itu siapa Pak Habibie, itu istrinya siapa? Kan meninggal di Jerman ya. Ya itu dibawa ke sini. Duit akhir ya, enggak apa-apa, silakan aja. Karena ada fasilitas juga mungkin itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Enggak, silakan. Nggih. Orang tua ya, seperti Ibnu tadi. Itu arti Robi Firli wali daya, sebetulnya itu doa untuk siapa Ustaz? Terima kasih. Oke, baik. Yang saya maksud dalam hadis Sahih Muslim, wa waladun solihun yad'ulah, dan anak yang soleh yang mau mendoakannya. Di situ Nabi menggunakan redaksi walad. Walad itu bisa anak kandung, anak biologis, bisa anak ideologis, seiman. Jadi ini penting karena kan tidak semua orang punya anak. Saya ulang, tidak semua orang punya anak. Maka tidak usah khawatir kalau kita punya anak asuh, punya anak didik, atau punya anak angkat yang tidak dikaburkan nasabnya ya. Itu tetap asal seiman, itu tetap bermanfaat. Itu maksud saya Pak. Itu seperti itu. Makanya nanti ketika kita berdoa misalnya, Bapak misalnya punya orang tua kandung dan orang tua asuh atau orang tua angkat yang Bapak doakan, itu manfaatnya masuk dalam hadis wa waladun salihun yad'ulah, masuk dalam kategori itu. Jadi orang tua di situ bisa orang tua kandung, bisa orang tua asuh, orang tua didik dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Cukup dulu. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.